Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaifahalukum? Semoga pada pagi hari yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baiklah anak-anak solih, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain pada pembelajaran 2 dan 3. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah 1. Kalimat ajakan, 2. Nilai-nilai Pancasila, 3. Gerak lokomotor, 4. Macam-macam hewan dan ciri-cirinya, 5. Perbandingan dua bilangan cacah. Membaca dan menemukan kalimat ajakan dalam teks percakapan. Dengarlah teks percakapan berikut. Sar, sebentar lagi di sekolah akan diadakan lomba loh, kata Nina. Ya Nin, aku sudah membaca pengumuman di papan pengumuman. Ayo kita ikut lombanya Nin, kata Sarah. Kamu ingin ikut lomba apa Sar? Kalau aku ingin ikut lomba tahfiz dan membaca puisi, kata Nina. Bagus itu Nin, kalau aku ingin ikut lomba mewarnai. Mari kita persiapkan diri untuk lomba-lomba itu, kata Sarah. Nah, anak-anak, dari percakapan tadi, manakah yang termasuk kalimat ajakan? Perlu kita ingat, kalimat ajakan adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah permintaan. Kalimat ajakan pada umumnya diawali dengan kata ayo, mari, dan lain-lain, yang diakhiri dengan tanda seru. Jadi kalimat ajakan dalam percakapan tadi adalah 1. Ayo kita ikut lomba Nin. Dan 2. Mari kita persiapkan diri untuk lomba-lomba itu. Pengumuman yang dibaca oleh Sarah dan Nina berisi tentang apa anak-anak? Jadi pengumuman yang dibaca oleh Nina dan Sarah adalah pengumuman tentang lomba yang akan diadakan di sekolah. Yang kedua, lomba yang ingin diikuti Sarah adalah lomba mewarnai. Dan yang terakhir, lomba yang ingin diikuti oleh Nina adalah lomba baca puisi dan tahfiz. Masihkah kalian ingat lambang sila pertama dan bunyinya? Nah, di sini ada gambar bintang. Nah, bintang ini merupakan lambang sila pertama yang bunyinya Persatuan Indonesia. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah membaca doa sebelum melaksanakan aktivitas, seperti membaca doa sebelum belajar, sebelum masuk kelas, atau sebelum masuk masjid, dan doa-doa lainnya. Nah, selanjutnya zikir pagi dan petang. Dan yang terakhir, melaksanakan sholat wajib 5 waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, yang Ustazah sebut tadi merupakan penerapan sila pertama Pancasila. Nah, Ustazah mau tanya lagi, masih ingatkah kalian lambang sila kedua? Nah, di sini terdapat gambar rantai emas. Nah, rantai emas ini merupakan lambang sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah saling membantu dan peduli terhadap sesama, menolong teman yang terjatuh saat bermain, dan di cerita halaman 9 buku tematik Luqmanul Hakim juga menolong teman yang dalam kesulitan atau dalam kesusahan. Nah, yang Ustazah sebutkan tadi merupakan contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya mempraktikkan gerak lokomotor halaman 68 buku tematik 3 serangkai tema 1. Perhatikan gerak berlari di bawah ini. Lari merupakan gerak lokomotor, yaitu gerak yang berpindah tempat. Nah, di sini ada 3 contoh gerakan berlari. Yang pertama,
gerakan lari pendek. Nah, lari pendek itu ketika kita melangkah, tangan kita mengayun dan langkahnya pendek. Nah, sedangkan lari panjang, langkahnya lebih lebar. Langkah kita lebih lebar ya. Gambar terakhir, melewati bilah bambu. Nah, di sini ada tongkat bambu yang tersusun di lantai. Lalu, ketika kita lari, tidak boleh menginjaknya. Baiklah anak-anakku yang solih, selanjutnya kita akan belajar nama-nama hewan dan ciri-cirinya di halaman 24-25 buku tematik Luqmanul Hakim. Nah, di sini ada ikan, burung, dan kucing. Nah, ikan, burung, dan kucing. Nah, hewan-hewan tersebut merupakan contoh hewan yang akan kita pelajari. Nah, hewan mempunyai bagian-bagian yaitu kepala, badan, kaki, dan ekor. Nah, yang pertama ikan. Ikan memiliki kepala, badan, dan ekor. Ikan bernapas dengan insang. Seluruh badan ikan ditutupi sisik. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Yang kedua, burung. Burung mempunyai kepala, badan, kaki, dan ekor. Di kepala burung ada paruh yang berguna untuk mengambil makanan. Bagian badan burung ditutupi bulu. Burung mempunyai sayap. Sayap digunakan untuk terbang. Nah, Ustazah mau tanya, apakah burung juga bergerak menggunakan sirip? Tidak ya anak-anak, burung mempunyai 2 kaki. Kaki burung digunakan untuk berjalan dan ekornya digunakan untuk menjaga keseimbangan. Nah, yang ketiga, kucing. Kucing mempunyai kepala, badan, kaki, dan ekor. Badan kucing ditutupi oleh bulu. Nah, apakah kucing juga mempunyai kaki, 2 kaki seperti burung? Tidak ya anak-anak, kucing mempunyai 4 kaki. Kaki kucing digunakan untuk berjalan dan berlari. Kaki kucing juga digunakan untuk memanjat dan melompat. Kucing dapat memanjat pohon dan melompat dari pohon yang tinggi. Selanjutnya, memahami perbandingan 2 bilangan cacah. Halaman 75 buku 3 serangkai tema 1. Nah, di sini ada cerita pendek. Tidak hanya murid-murid yang sibuk menyiapkan pentas lomba, guru-guru pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 245 makanan kotak dan 265 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, perhatikanlah bilangan 245 dan 265. 245 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 5. 265 sama dengan 200 ditambah 60 ditambah 5. Selanjutnya, yang pertama kita lihat adalah ratusannya dulu. Berapa ratusannya anak-anak? Ratusannya sama, yaitu 200. Karena ratusannya sama, maka yang kita lihat selanjutnya adalah puluhan. Nilai angka pada puluhannya tidak sama, yaitu 40 dan 60. Karena 40 kurang dari 60, maka 245 kurang dari 265. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Simbol yang pertama menunjukkan bilangan kurang dari. Simbol yang kedua menunjukkan bilangan lebih dari. Simbol yang terakhir menunjukkan bilangan sama dengan. Jadi dapat ditulis 245 menggunakan simbol yang menghadap ke kanan 265. Dibaca 245 kurang dari 265. Nah, Ustazah kasih contoh satu lagi. Di sini ada bilangan 231 dan 215. Jadi cara menghitungnya adalah 231 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 1. 215 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 5. Nah, yang pertama kita lihat adalah ratusannya dulu. Berapa ratusannya? Ratusan kedua bilangan sama, yaitu 200. Karena ratusannya sama, yang kita lihat selanjutnya adalah puluhannya. Puluhan kedua bilangan tidak sama, yaitu 30 dan 10.
Jadi 30 lebih besar dari 10. Berarti 231 lebih besar dari 215. Ditulis 231 menggunakan simbol yang menghadap ke kiri. 215. Dibaca 231 lebih besar dari 215. Nah, Ustazah contohkan nomor 2 di halaman 77 buku 3 serangkai. Nah, di sini ada bilangan 287 dengan 227. Manakah yang lebih besar? Nah, yang lebih besar adalah 287 lebih besar dari 227. Sekian materi untuk hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.